Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Banyak orang di dunia ini saat ini berpikir bahwa konflik antara Palestina dan Israel adalah konflik agama. Tapi sebenarnya konflik ini adalah tentang perselisihan atau perjuangan untuk wilayah Palestina. Konflik ini muncul karena keinginan orang Yahudi untuk mendirikan negara mereka sendiri di Palestina, yang katanya dijanjikan oleh Tuhan berdasarkan ajaran agama mereka. Orang Yahudi yang selama ini merasa tertindas percaya bahwa Yerusalem harus menjadi ibu kota mereka dan mereka memiliki hak atas Palestina. Semuanya dimulai pada awal abad ke-20 ketika Inggris menguasai Palestina setelah Perang Dunia Pertama dan mengeluarkan deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917. Deklarasi ini secara umum menjanjikan tanah bagi bangsa Yahudi di Palestina. Palestina kemudian menjadi mandat Inggris sejak tahun 1920 sesuai kebijakan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris berencana untuk meninggalkan Palestina setelah terjadinya konflik antara bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi yang sudah berlangsung sejak lama. Ernest Bevin dalam pidatonya di depan House of Commons pada 18 Februari 1947 mengungkapkan bahwa Inggris tidak dapat menerima skema yang diajukan oleh orang Arab atau orang Yahudi. Dan satu-satunya solusi adalah menyerahkan masalah ini kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 15 Mei 1947, PBB membentuk sebuah badan khusus untuk menangani masalah Palestina yang disebut United Nations Special Committee on Palestine atau UNSCOP. Proposal yang dihasilkan oleh UNSCOP kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi PBB nomor 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu 56% untuk bangsa Yahudi, 33% untuk bangsa Palestina, dan Yerusalem akan menjadi zona internasional. Pada tanggal 29 November 1947, resolusi pemisahan akhirnya diadopsi oleh PBB dengan hasil pemungutan suara 33 suara setuju, 13 suara menentang, dan 10 suara abstain. Meskipun bangsa Yahudi menerima keputusan tersebut, bangsa Arab menolaknya dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan pemonggokan kerja dan demonstrasi di berbagai wilayah, termasuk Yerusalem, yang berubah menjadi kerusuhan. Akhirnya, persetujuan pemisahan wilayah Palestina memicu eskalasi konflik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada 14 Mei 1948, negara Israel dideklarasikan oleh bangsa Yahudi dan segera diinvasi oleh negara-negara Arab, yang kemudian dikenal sebagai Perang Arab-Israel Pertama atau Perang Kemerdekaan Israel. Pada tanggal 15 Mei 1948, negara-negara Arab menyerang Israel tanpa bisa dihindari. Koalisi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, dan beberapa negara Arab lainnya ikut serta dalam serangan tersebut. Israel pun terkepung oleh negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengannya. Dalam menghadapi negara-negara Arab yang mengepungnya, Israel berusaha untuk mengatur ulang organisasi militer yang sebelumnya menjadi kekuatan utama bangsa Yahudi dalam menghadapi bangsa Arab, seperti Irgun, Lehi, Palmah, dan Haganah menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF pada tanggal 26 Mei 1948. Pada awalnya jumlah prajurit IDF hanya sekitar 30.000 orang, namun meningkat 2 kali lipat pada bulan Juli dan mencapai 100.000 prajurit pada akhir tahun 1948. Mayoritas prajurit ini adalah imigran yang selamat dari kamp konsentrasi atau yang sebelumnya telah mendapatkan sedikit pelatihan militer atau bahkan tidak sama sekali selama Perang Dunia Kedua. Di samping itu, negara-negara Arab memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Israel dalam hal jumlah prajurit dan kualitas alutsista pada awal perang. Banyak pengamat dunia memperkirakan bahwa Israel yang kekurangan alutsista seperti kendaraan lapis baja, artileri, dan pesawat tempur akan mudah diserang. Pemerintah Israel segera mengambil langkah untuk membeli senjata, dimulai dengan pengiriman 25 pesawat dari Cekoslowakia
yang tiba pada akhir Mei 1948. Tindakan ini sebenarnya melanggar hukum karena PBB telah melarang penjualan senjata kepada siapapun selama perang berlangsung. Di awal perang, pasukan Arab dari Yordania dan Irak mulai bergerak menuju Yerusalem dengan tujuan mengusir semua orang Yahudi dari kota tersebut. Raja Abdullah memberikan perintah untuk menyerang pada tanggal 17 Mei 1948. Dalam pertempuran ini, pasukan Yordania berhasil mengusir mundur pasukan IDF. Tetapi di sisi lain, pasukan Irak tidak begitu efektif dan segera berpindah ke posisi bertahan di Jenin dan Nablus. Di bagian selatan, pasukan Arab berhasil merebut beberapa kibbutzim, tetapi mengalami kerugian besar dan kemajuan mereka terhenti di dekat Ashot. Tetapi, awal perang berakhir ketika PBB mengumumkan gencatan senjata pada 11 Juni 1948. Pada saat itu, mediator PBB bernama Volker Bernadotte mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina yang baru, namun ditolak oleh kedua belah pihak. Gencatan senjata berakhir ketika Mesir melancarkan serangan kembali pada 8 Juli 1948. Pada tahap kedua perang, IDF mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kendali Israel atas koridor Tel Aviv-Yerusalem. Mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap Lod, yang melibatkan penggunaan pesawat pengebom Israel yang pertama. Kota ini yang dijaga oleh pasukan Transjordania dengan bantuan Laskar Palestina dan Tentara Pembebasan Arab menyerah pada tanggal 11 Juli. Keesokan harinya, IDF berhasil merebut Ramlah yang juga berada di koridor yang vital, tetapi mereka gagal merebut Latrun. Operasi Dekel yang diluncurkan oleh IDF sebagian besar terhadap pasukan Suriah dan Lebanon di Galilea bagian bawah berhasil merebut Nazaret. Namun dalam pertempuran melawan pasukan Mesir di sektor selatan, IDF tidak berhasil mencapai kemajuan yang signifikan. Gencatan senjata yang disepakati oleh PBB mulai berlaku pada tanggal 18 Juli dengan rencana pembagian wilayah yang diajukan oleh Bernadotte, termasuk Transjordania yang mencaplok wilayah Arab. Namun, rencana tersebut ditolak oleh semua pihak yang terlibat dalam perang. Setelah mempresentasikan solusinya, Bernadotte kemudian dibunuh oleh anggota milisi Zionis Lehi. Pada tahap ketiga perang, Israel menyerang pasukan Mesir di Gurun Negev dan wilayah Galilea. Operasi Yoav berhasil mengisolasi pasukan Mesir di sepanjang pantai dan mengusir mereka dari Negev utara. Operasi Hiram juga hampir menghancurkan pasukan Arab Liberation Army dan mendorong mereka ke Lebanon. Israel kemudian menyerang posisi Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai. Setelah gencatan senjata, pasukan Israel mundur dari Sinai dan Gaza. Namun resolusi 194 PBB yang dikeluarkan pada Desember 1948 yang menyatakan bahwa para pengungsi Palestina harus diberikan kesempatan untuk kembali ke rumah mereka tidak pernah tercapai. Pada tahun 1949, Israel melakukan gencatan senjata terpisah dengan negara-negara Arab kecuali Irak. Mesir dan Israel menandatangani gencatan senjata pada tanggal 24 Februari yang membuat pasukan Mesir tetap berada di jalur Gaza. Lebanon dan Israel juga menyimpulkan gencatan senjata pada tanggal 23 Maret, sehingga IDF menarik diri dari wilayah Lebanon. Gencatan senjata antara Transjordania dan Israel pada tanggal 3 April membuat pasukan Transjordania tetap menguasai tepi barat. Pada tanggal 20 Juli, Suriah menyetujui gencatan senjata dan pembentukan zona demilitarisasi di sepanjang perbatasan Israel dan Suriah. Setidaknya terdapat 4 dampak utama yang disebabkan oleh Perang Arab-Israel tahun 1948. Yang pertama adalah korban jiwa. Israel menderita korban jiwa sebanyak 6.373 jiwa yang terdiri dari 4.000 tentara dan sisanya adalah warga sipil. Sedangkan untuk pihak Arab terdapat sekitar total 10.000 orang yang menjadi korban jiwa dari militer dan sipil. Lalu yang kedua, masalah pengungsi Palestina. Pada akhir perang, PBB memperkirakan terdapat 940.000 orang pengungsi yang berasal dari 369 desa dan kota. Tetapi jumlah pengungsi ini masih diperdebatkan yang disebabkan oleh berbagai masalah. Ketiga, perubahan wilayah Israel mendapatkan 21% wilayah tambahan dari proposal UNSCOP, sedangkan wilayah tepi barat
dan menyebabkan Palestina kehilangan kesempatan untuk mendirikan negaranya sendiri karena dianeksasi oleh Israel maupun negara-negara Arab. Akibat dari hal ini, orang-orang Palestina bertransformasi menjadi masyarakat yang berpindah-pindah. Lalu yang terakhir adalah hubungan diplomatik dan geopolitik Timur Tengah. Hubungan Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya bertambah buruk dengan mengambil sikap bermusuhan. Sampai saat ini, negara-negara Arab dan Israel masih bersitegang satu sama lain. Namun, di sisi lain justru sekarang beberapa negara Arab justru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.